Selamat sore jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi boleh lebih antusias lagi, Shalom. Bagaimana kabarnya sore hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Saya percaya bahwa setiap kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, melewati hari, melewati minggu, melewati bulan, bahkan bulan ini kita memasuki bulan yang baru. Kita percaya bulan-bulan ke depan kita akan terus ada di dalam tuntunan Tuhan, amin. Mari kita mau bawa hidup kita semakin hari semakin cinta Tuhan, bawa antusias yang baru di bulan yang baru ini, untuk kita terus punya kerinduan untuk berjumpa dan bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sepakat bersama kami untuk bersama-sama persembahkan hidup yang terbaik sore hari ini, amin. Mari lambaikan tanganmu, haleluya. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bawa hidup kita, membuka hati kita untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Ini setiap umat-Mu yang datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengutamakan Engkau sore hari ini. Kami mempersembahkan dan membawa hidup kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat kami balas untuk membalas setiap kebaikan-Mu selain kami mempersembahkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami datang membawa segenap kerinduan hati kami memuji Engkau dengan segenap kerinduan hati kami. Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau siap melawat dan menjamah setiap kami, memulihkan keadaan kami Tuhan. Bahkan Kau mengalirkan sukacita dan damai sejahtera-Mu, mengubahkan setiap hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, kami siap memuji, kami siap menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, yang layak kami sembah dan kami tinggikan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Boleh berikan jabat tangan bagi saudara-saudara kita di samping kiri, depan, belakang. Katakan, mari antusias memuji dan menyembah Tuhan sore hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa hidup kita senantiasa dituntun Tuhan, amin. Biarlah kita boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Mari bersukacita memuji Dia, sebab Dia layak terima segala pujian. Haleluya. Mari katakan bersama, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Segenap hati kami percaya Yesus, jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Katakan bersama, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa bagiku setia, temanku Tuhan, dan hidupku.
kasih, biarlah hari lepas hari kita mengusahakan hidup kita untuk terus menjadi hamba yang setia mengiring Tuhan, mempersembahkan hidup kita menjadi bejana-bejana yang siap dibentuk Tuhan, yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat perkakasnya yang hebat. Mari kita mau buka hati kita sore hari ini, sebab kita tidak sanggup mengusahakan hidup kita berkenan dengan kekuatan kita sendiri. Mari rindukan Tuhan mengalirkan kuasa-Nya bagi setiap kita, untuk memampukan setiap kita menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapan-Nya. Haleluya Yesus. Mari datang sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kebaikan-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan. Mari pakai kami, mari perlengkapi kami untuk jadi bejana-Mu. Haleluya Yesus. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru Yesus. Kami rindu untuk terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan kasih hadirat-Mu, merasakan lawatan dan jamahan-Mu Yesus, yang akan meneguhkan setiap hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Yesus. Kami datang membawa segenap hidup kami dan kami persembahkan segala yang terbaik Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami, bersungguhku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku,
sama-sama bangkit berdiri katakan. Janji kami di hadapan-Mu, Yesus. Kami menyerahkan hidup kami untuk masuk di dalam rencana-Mu, Tuhan. Bersamamu Tuhan, jadikan
kuasa-Mu yang memampukan kami Tuhan, menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Mari pakai hidup kami, mari pakai seluruh kehendak kami Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu Yesus. Mari bawa hidup-Mu, persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Lebih sungguh lagi persembahkan hidupmu, katakan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Segala yang terbaik ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Sebagai persembahan yang berkenan padamu. Segenap hati kami persembahkan bagi-Mu Yesus. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari jemaat Tuhan, berikan hidupmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, segalanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. berikan hidupku. Kami persembahkan kepadamu Tuhanku. Inilah hidup kami persembahkan di hadapan Tuhan. Persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan. Itulah yang kami harapkan, kami persembahkan di hadapan Tuhan. Untuk itu sore hari ini kami membuka hati kami dan seluruh hidup kami untuk Tuhan berfirman, membentuk kami, sehingga hidup kami mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, berfirmanlah bagi setiap kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Saya yakin percaya hidup kita hari-hari ini penuh sukacita. Kita boleh masuk di bulan yang baru, di bulan Agustus ini dan minggu pertama. Dan tentunya seluruh aktivitas di kampung kita masing-masing mulai meningkat, begitu ya. Ada lomba, ada kebersihan, kemudian juga ada nanti ada malam tirakatan. Saya rindu bahwa umat Tuhan terlibat di lingkungan masing-masing sehingga boleh menjadi kesaksian yang baik. Tetapi kita juga harus sadar bahwa ibadah kita menjadi sebuah prioritas. Untuk itu saya berharap bahwa kita dalam seluruh kesibukan kita untuk
perayaan 17-an ini kita tidak tinggalkan ibadah. Dan saya bersyukur kalau sore hari ini Bapak Ibu bersama-sama beribadah, dan saya lihat penuh tempat ini, puji nama Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang perkataan yang menjadi berkat. Kemarin dikatakan jangan ada perkataan dusta, jangan ada perkataan-perkataan yang tidak benar. Nah, sore hari ini kita akan berbicara tentang perkataan yang menjadi berkat. Dasar firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata demikian, "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Sekali lagi saya katakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu, perkataan kita mempengaruhi kehidupan kita termasuk di dalam ibadah kita. Alkitab kita berkata kalau kita tidak mengekang lidah kita, kita berbicara sembarangan, kita berbicara kotor, kita berbicara tidak baik, maka bukan saja orang lain yang akan rusak, tetapi hubungan kita dengan Tuhan pun akan rusak. Bahkan ibadah kita, Alkitab kita dikatakan menjadi sia-sia. Nah, makanya karena begitu pentingnya perkataan itu, maka kita perlu belajar membawa hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Apa yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab adalah sesuatu yang harus menjadi norma atas hidup kita, menjadi nilai-nilai, bahkan menjadi budaya kita, menjadi sebuah kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan-perkataan kita akan sangat berdampak bagi orang lain dan bagi hidup kita. Kita akan melihat banyak orang menjadi korban karena perkataan. Kemarin saya membuka sebuah YouTube, saudara, berbicara tentang pertobatan seorang dukun, saudara. Jadi ada seorang dukun wanita masih muda, cantik, milenial, bukan seperti dukun-dukun yang ada di dalam pikiran kita, bayangan kita. Gambarnya seorang dukun itu ya mesti tuwek, bau menyan begitu ya. Ini enggak Bapak Ibu, cantik, wangi. Bahkan dia berkata, saya dulu sebelum bertobat, dia berkata bahwa saya ini seorang dukun yang milenial. Saya pakai tank top, saya pakai blue jean, saya pakai ini, saya masuk ke karaoke, saya masuk ke kafe-kafe, dunia malam saya ada di sana. Saya ini dukun milenial, tapi saktinya luar biasa. Bapak Ibu, saya tidak akan mengagung-agungkan perdukunannya, tetapi saya mendapati sebuah nilai bagaimana sesungguhnya perkataan itu dapat merubah, dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, baik atau buruk dalam hidup mereka. Dari kesaksiannya terakhir dia berkata, saya cari ilmu, saya punya segala sesuatu yang saya punya hari ini, untuk membunuh orang saya bisa, untuk menggendam orang saya bisa, untuk pesugihan saya bisa, untuk santet saya bisa, untuk ini, untuk itu saya bisa. Tetapi saudara, apa yang melatar belakangi sehingga orang ini bisa dan mau membayar segala harga yang mahal, termasuk hidup di dalam kuasa kegelapan, itu karena perkataan. Jadi orang ini dan keluarganya, wanita ini, bapak dan ibunya seringkali mendapatkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kalau orang menagih hutang kepada bapaknya yang pada waktu itu memang dalam keadaan miskin, perkataan-perkataan yang tidak baik didengar, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang melukai, sehingga anak ini berubah cara pandangnya, mengubah sikapnya, merusak hidupnya, sehingga dia berkata begini, satu kali kelak aku akan buat engkau bertekuk lutut di kakiku. Kenapa? Karena kepahitan, karena kejengkelan, karena hati yang mulai rusak, karena perkataan-perkataan yang sering didengar, membuat dia terluka dan punya satu komitmen yang tidak baik. Satu kali kelak orang-orang yang merendahkan bapak saya, yang merendahkan ibu saya, yang merendahkan keluarga saya, mereka akan bertekuk lutut
di kaki saya. Makanya dia mulai tertarik dengan hal-hal mistis, tertarik dengan pertama tenaga dalam. Setelah tenaga dalam masuk ke dalam perkara-perkara yang lebih dalam. Bahkan dia berendam 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, berendam dan tidak keluar dari tempat itu. Sepanjang 40 hari 40 malam. Ketika dia melakukan ritualnya, itu setan datang, setan nganu, kadang-kadang membuat dia takut. Tetapi ketika takut itu datang, luka hati yang ada di dalam hidupnya dibangkitkan lagi, menguasai pikiran dan hatinya, sehingga kepahitan yang ada di dalam hati itu membuat dia menjadi kuat dan berani menghadapi apapun termasuk setan. Sampai akhir cerita, dia menguasai segala ilmu dan dia tersohor. Tetapi dia sadar apa yang dia punya adalah sesuatu yang salah. Kemarahan yang ada di dalam hati, luka batin yang ada di dalam hidupnya, yang membuat dia berusaha membuat setiap laki-laki bertekuk lutut, dibuat ini, dibuat itu, diguna-guna dan seterusnya. Dia cerita, saya seperti ini karena saya pernah mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik. Artinya Bapak Ibu, lidah kita ini bisa berbahaya. Perkataan kita ini bisa membangun tetapi bisa menghancurkan. Untuk itu kita terus harus belajar membangun bagaimana perkataan kita ini menjadi perkataan berkat. Anak saya hari ini mulai semester 3. Dan ketika dia mulai masuk kuliah, saya ngerti bahwa ada intervensi orang tua yang membuat dia akhirnya mengambil sebuah jurusan akuntansi. Dia anak IPA, dia anak IPA, saudara. Kemudian kuliahnya masuk ke sosial, masuk ke akuntansi. Debit kredit aja enggak ngerti, saudara. Ini duit ini masuk, itu pembukanya di debit atau di kredit itu enggak ngerti, saudara. Tapi kami berserta istri selalu berkata, bisa Kak, bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Anak saya yang ketika belajar akuntansi dari nol potol, saudara, debit kredit itu enggak ngerti, saldo itu enggak ngerti. Aku sore ya Pak, waduh Pak, aku bisa enggak ya Pak, bisa enggak ya Pak, bisa enggak ya Ma. Kami selalu berkata, kamu bisa. Kamu bisa. Nanti kamu akan mulai menyukai, kamu akan mulai senang, dan kamu akan mulai berhasil. Kamu akan mendapatkan apa yang baik. Tiap kali dia mengeluh, kami terus berkata, bisa, bisa. Dan puji Tuhan, sampai semester 3, IP-nya tidak pernah turun. IP-nya terus naik. Dan di semester akhir, yang berlalu kemarin, sempurna, nilainya sempurna. Dari yang tidak ngerti sama sekali. Dari mana? Perkataan. Makanya Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus belajar dan kita harus sadar bahwa dalam hidup kita ini perkataan itu sangat berarti. Ada banyak orang seringkali berkata, Allah ngomong, toh Allah gojek. Tetapi kita lupa bahwa perkataan kita yang sia-sia, kita tidak mengekang lidah kita. Alkitab kita berkata, maka ibadah kita sia-sia. Dan di dalam kebenaran yang lain dikatakan, setiap perkataan akan kita pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Perhatikan. Jadi perkataan kita itu bukan hanya masalah duniawi. Perkataan kita itu juga berbicara tentang hal surgawi, hal kekekalan. Di mana nanti Bapak Ibu, setiap perkataan-perkataan kita, termasuk perkataan yang sia-sia, akan kita pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Setiap orang akan mati satu kali, kemudian dihakimi. Nah, salah satu bagian yang dihakimi adalah perkataan kita. Makanya kenapa kita harus
sadar betul bahwa perkataan kita ini harus menjadi salah satu konsentrasi kita, menjadi salah satu fokus yang harus kita bangun dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga iman kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, boleh mendatangkan hal yang baik dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat beberapa apa yang perlu kita lakukan agar perkataan kita ini merupakan perkataan-perkataan yang penuh berkat. Kita rindu menjadi orang yang memberkati. Kita rindu dikelilingi oleh orang-orang yang perkataannya membawa berkat atas hidup kita. Makanya kita perlu belajar. Yang pertama, supaya perkataan kita ini menjadi berkat, kita harus berbicara setelah mendengar. Ada banyak orang ngomong dulu baru mendengarkan. Tetapi supaya kita menjadi berkat, dengar dulu baru bicara. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Yakobus 1 ayat yang ke-19 di sana katakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Saudara. Jadi ini bagian dalam hidup kita yang akan membuat kita menjadi satu pribadi yang memiliki perkataan yang memberkati orang lain, yaitu apabila kita berbicara setelah mendengar. Bukan bicara dulu baru mendengar, tapi mendengar dulu baru bicara. Supaya apa? Supaya kita tidak salah tangkap, supaya kita tidak menjadi sok tahu, supaya kata-kata kita ini yang keluar di dalam melalui lidah bibir kita adalah sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realita. Maka kita perlu banyak mendengar dan baru bicara. Hari-hari ini kita memang harus membangun satu bagian di dalam hidup kita, yaitu berkata-kata. Komunikasi, hubungan itu ditentukan oleh karena komunikasi kita yang baik. Hubungan suami istri akan menjadi hubungan suami istri yang penuh berkat apabila kita tahu di dalam hubungan itu ada yang namanya komunikasi. Dan komunikasi itu, percakapan itu adalah sesuatu yang kita dengar terlebih dahulu baru kita bicara. Ada banyak orang lambat untuk mendengar, cepat untuk bicara. Istrinya baru ngomong, "Mas, iki nek ngene, wis ora usah melu-melu." Ibunya baru mau nasihati, "Nang, duduk sini." "Napa to, Bu?" "Cerewet men." "Ibu ki ngerti apa?" Saudara, hati-hati loh, Saudara. Kita ada saat ini, Anda pinter, Anda maju, itu tidak lepas dari peran orang tua. Bagaimanapun keadaan mereka. Mungkin mereka enggak pinter bahasa Inggris. Mungkin mereka SD aja enggak lulus. Tetapi mereka memiliki otoritas yang Tuhan beri, hikmat yang Tuhan beri, pengalaman yang dalam, pengertian yang dalam, karena perjalanan kehidupan yang lebih panjang dari kita. Makanya kita juga harus belajar menghargai orang tua kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita biasakan mendengar, baru berbicara, atau berbicara setelah mendengar. Ada sebuah video, saudara. Kita akan melihat satu tayangan di mana video ini ada seorang laki-laki yang berbicara sama istrinya dan juga berbicara kepada orang yang lain. Babe, can you help me with the laundry? Isn't that your job? Membantu saya. I just need a hand. I work in an office, so when I come home, I get to relax. Okay, but my time is valuable too. Oh, really? How much do you make? How much do you make? Sweetheart, I make $25 an hour. Your only job
is to take care of this house. I do not ask you to do my job, so do not ask me to do yours either. So you are saying that my time isn't worth as much as yours? Honey, when you start to make some money, then we'll talk. I don't have time for this. Here you go. I needed this. No worries. Is everything okay? My wife's been giving me a hard time about not helping her do her job around the house. I make $25 an hour. What does she make? 0? Actually, she may earn more than you do. What do you mean? You earn $200 per day in the office, right? Listen to this. I'm guessing your wife cooks for you. If so, a chef makes an average of $22 an hour. And if she cooks 3 meals a day, that's $66 a day. And I'm guessing your woman cleans the house. If so, a maid on average earns $18 an hour. And if she cleaned the house 2 hours per day, that's $36. And not to mention the various tasks. Getting groceries, $10. Dry cleaning, $20. Washing and folding the clothes, $20. Childcare services, $40. Tutoring services, $20. So on and so forth. So when you add all those numbers together, I'm sorry, buddy, but she actually earns more than you. You know, I've never had it broken down for me like that before. And it makes sense. As always, thanks for having me over. Not a problem. Honey, you're doing the laundry? It's late. Don't you have work tomorrow? Baby, I'm sorry that I was disrespectful earlier today. Your work at home is just as valuable as my work at the office. And your time is worth just as much, if not more. Can you forgive me? Of course. Puji Tuhan. Don't forget. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, pembicaraan pertama dengan istri, suami tidak mau dengerin. Bahkan justru membandingkan. Aku sudah bekerja 1 jam, aku mendapat sekian. Kamu menghasilkan apa? Dalam 1 jam kamu menghasilkan berapa? Dalam 1 hari kamu menghasilkan berapa? Betul? Kenapa itu terjadi? Karena tidak mau mendengar. Berbeda dengan sikap yang kedua, di mana seorang teman berbicara kepadanya dan dia mendengarkan. Mendengar. Akhirnya dia mendapat sebuah pengertian. Oh iya ya, ternyata istri yang tidak bekerja di rumah sama nilainya dengan saya yang bekerja. Bahkan mungkin lebih. Itu tadi hanya pekerjaan harian yang terjadi antara suami, istri, dan anak. Di situ belum ada mertua, di situ belum ada mbah, di situ belum ada keponakan dan seterusnya. Belum dikatakan lagi berbicara tentang kalau sakit, kalau nungguin orang sakit, kalau nungguin bapak atau menungguin ibu atau menungguin mertua sakit. Berapa biayanya dalam sehari, betul? Kenapa hal itu tidak didapatkan? Karena tidak mau mendengar. Yang kedua, karena cepat emosi. Yang kedua, supaya perkataan kita menjadi perkataan yang penuh berkat, kita harus berbicara tanpa emosi, tanpa kemarahan. Tadi kita lihat sebetulnya ketika istrinya datang dan meminta tolong, dia langsung marah. Aku sudah seharian bekerja dan ketika aku di rumah,
Ini waktunya untuk aku beristirahat. Mencuci, setrika, ngurus anak, segala sesuatu tetek bengeknya, itu bagianmu, pekerjaanmu. Kan kamu tidak menghasilkan uang. Kemarahan, emosi, maka nggak dapat apa-apa. Saya berharap bahwa tayangan ini menjadi koreksi kita kaum pria yang seringkali bahwa kita pulang dari bekerja itu adalah akhir dari tanggung jawab kita. Tetapi kita harus sadar bahwa ketika kita pulang dari bekerja, ada tanggung jawab yang lain yang harus kita kerjakan, yaitu membantu istri. Betul ya? Ibu-ibu kira-kira ketika seharian ditinggal suami bekerja, dan ketika suami pulang dari kerja, kira-kira ibu-ibu mengharapkan bantuan suami enggak? Pas suaminya datang, pasti istrinya menyambut datang dan mulai berkata apa? Laporan. Pak, ki lho anake ngene. Pak, gase ki lho entek. Pak, lho gendenge bocor. Pak, wah itu sudah keluar semua. Wanita itu punya satu hal yang ditaruh Tuhan, bahwa seorang wanita itu berbicara lebih dari 16.000 kata dalam sehari. Nah, makanya jangan heran bapak-bapak ketika kita pulang istri kita meluapkan itu. Pak. Karena memang itu kebutuhan yang memang Tuhan taruh untuk mereka bicara. Nah, kita seringkali mudah emosi ketika mendengar keluhan. Keluhan istri, cerita istri, ngomongan istri, kadang-kadang kita menjadi emosi. Atau justru sebaliknya juga. Ibu-ibu yang bekerja, suami yang ada di rumah, atau mengerjakan pekerjaannya di rumah, tidak ke kantor, orang-orang yang tidak bekerja di sektor-sektor resmi, begitu ya. Dia wirausaha, dia seorang yang bekerja mandiri, saudara. Istri pulang dari kerja, suaminya ngomong, "Nyomah, anakmu." "Wah, aku sudah kesel." Nggak jadi berkat. Makanya kenapa kita perlu berbicara tanpa emosi, kita harus hati-hati. Yakobus 1 ayat yang 9c sampai yang ke-20 sana katakan, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berkomunikasi, ketika kita berbicara, usahakan mengendalikan emosi. Karena orang yang mengendalikan emosi akan mendapatkan satu kemampuan mengerti, menganalisa dengan baik apa yang disampaikan orang lain kepada kita. Demikian juga kita juga bisa menyampaikan dengan baik apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, kalau kita berbicara tanpa emosi. Kadang-kadang satu keinginan, satu harapan, satu perintah tidak bisa ditangkap dengan baik karena yang menyampaikannya dengan emosi, menyampaikannya dengan marah-marah, justru tidak bisa menangkap sesuatu. Apa sih yang kita mau dia ngerti, apa sih yang kita mau dia melakukan, apa sih yang keinginan kita untuk dia melakukan sesuatu. Kalau kita melakukannya dengan cara berbicara, gaya berbicara yang meledak-ledak, yang nadanya tinggi, melengking, bahkan gebrak-gebrak, saudara, maka apa yang kita sampaikan kepada orang lain tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian juga kita sadar bahwa amarah kita, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Dan kita sadar ketika kita emosi, justru hal-hal yang buruk, yang tidak baik, itu seringkali kita lakukan.
Dan setelah rusak baru kita sadar, oh iya, coba mau aku ra nesu-nesu, coba mau aku ra banting-banting, ya. Kan beda ya. Nah, dalam hidup kita, supaya perkataan kita ini menjadi berkat, kita harus berbicara tanpa emosi. Beda loh ya saudara, tanpa emosi dengan tanpa ekspresi. Kalau tanpa emosi itu ya tanpa meluap-luap emosinya, kemarahannya. Tapi kalau ekspresi ya tetap harus saudara. Ekspresi itu gaya bicara yang menunjukkan, ekspresi itu artinya berkomunikasi dengan mimik wajah, dengan gerakan, itu ekspresi. Supaya apa? Yang kita perkatakan itu mengerti. Misalnya seorang suami memuji istrinya, yang kamu cantik sekali. Kira-kira kata-kata yang kamu cantik sekali itu ekspresinya gimana? Dideketi, paling tidak dilus-lus pundaknya, ih kamu cantik sekali hari ini, betul? Kan nggak mungkin ngomong sama istrinya, yang kamu cantik sekali hari ini, kayak tentara, sudah. Kira-kira istrinya berbunga-bunga atau ih malah medeni aku digetak-getak begitu, saudara? Betul ya? Ini contoh yang gampang. Makanya kenapa kita harus berbicara tanpa emosi? Emosi seringkali membuat kita ini tidak bisa berpikir dengan jernih. Kita mau menyampaikan sesuatu tetapi karena emosi, pikiran kita ini menjadi tidak bersih sehingga apa yang kita sampaikan itu nggak nyampe. Malah orang menjadi salah tangkap, menjadikan orang menjadi tersinggung, menjadikan orang ikut menjadi marah, betul? Pernah enggak kita ini marah, kita emosi. Lawan bicara kita ini setelah bicara dengan kita, emosinya dia ini tambah gede, tambah medeni daripada kita. Pernah terjadi? Pernah. Itu sebetulnya apa? Imbas dari kita berbicara dengan emosi, membuat orang yang mungkin punya beban yang berat, emosinya jadi meluap dan karakternya rupa-rupanya dia lebih kuat dari kita. Nah, ini berbahaya. Makanya kita harus pandai-pandai berbicara supaya kita usahakan berbicara tanpa emosi meskipun kita sakit, meskipun kita ini tersinggung, meskipun kita ini kecewa. Saudara, hati-hati kuasai emosi kita. Anda marah dengan bos, ya toh? Datang sama bos bicara, kira-kira jadi perkara yang gede enggak kalau kita bicaranya dengan emosi? Semakin menjadikan hubungan kerja kita jadi tidak nyaman. Tetapi kalau kita bicara dengan baik tanpa emosi, maka hal yang baik, yang jernih bisa kita dapat. Karena kemarahan seringkali membuat kita ini salah bicara. Kemarahan itu seringkali membuat kita salah berkata-kata. Loh, maksudku itu begini, tetapi karena mengatakannya dengan emosi, maka yang ditangkap menjadi sesuatu yang berbeda. Makanya untuk kita menjadi pribadi di mana perkataan kita ini menjadi berkat, berbicara tanpa emosi. Meskipun kita dijelek-jelekan, kita jelaskan tanpa emosi. Meskipun Anda direndahkan, Anda sampaikan dengan perkataan tanpa emosi. Akan mendatangkan damai sejahtera. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya perkataan kita ini menjadi berkat? Yang ketiga adalah berbicara dengan tuntunan firman. Tadi saya berkunjung ke salah satu jemaat. Ada satu ketakutan, ada kekhawatiran karena kondisi yang sedang dialami. Di situ ketika saya bicara sabar, saudara. Suaminya berkata, sabar Bu, ya meskipun abot Bu, sabar. Dari situ saya ingat saudara, sabar gitu ya. Tetapi ketika saya memperhatikan suaminya menjelaskan,
di situ saya tangkap sesuatu. Oh, yang ini tidak bisa hanya dengan kata-kata manis. Yang ini tidak bisa hanya dengan kata-kata yang menghibur. Tetapi saya harus menyampaikan firman Tuhan. Perkataan berbicara dengan tuntunan firman. Ini yang akan membuat dia menjadi terhibur, dan firman Tuhan itu ya dan amin. Kemudian saya mulai berkata, oh, di dalam hati saya, wah, ini salah. Mulai saya berbicara tentang firman, di mana dia mengalami ketakutan. Dia mulai menghitung, temanku si A sudah dipanggil Tuhan, si B dipanggil Tuhan, si C dipanggil Tuhan, si A sakitnya sama dengan saya, si B sakitnya seperti saya, si D sakitnya sama seperti saya. Wah, berarti sebentar lagi aku. Di situ Tuhan beri hikmat. Saya berkata, Bu, hidup mati itu di tangan Tuhan. Orang sehat bisa mati, orang sakit bisa saja panjang umur, lebih panjang umur daripada orang yang sehat. Oh iya Pak, iya betul. Kakak saya itu sehat, Bu. Dia habis komsel, habis latihan vokal grup di komselnya. Jam 9:30 baru selesai komsel. Jam 11 atau setengah 12 minta dikerii. Rasanya boyoke rak penak. Dikerii selesai, bangun minta duduk di depan TV untuk lihat TV. Dan ketika duduk melihat TV, saudara, minta tolong istrinya, tolong mah, itu kursi itu taruh di sini untuk sandaran kaki. Baru diambilkan, udah dipanggil Tuhan. Sehat. Saya yang pada waktu itu kuliah di Solo aja kaget, loh, lah mau esok ketemu ki dodol. Bahkan setelah saya pulang ke Salatiga dapat cerita, lah wong bar komsel loh Mas Mul, bar latihan komsel loh. Saya berkata, saya sampaikan, hidup mati itu di tangan Tuhan, dan itu rahasia Tuhan. Kita tidak mengerti kapan hari kematian kita, itu karena kemurahan Tuhan. Supaya apa? Kita tidak khawatir, kita tidak menyangkal Tuhan, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Makanya tidak perlu dibuat menjadi khawatir karena masalah kematian. Belum tentu akhir segala sesuatu itu kematian. Ada banyak orang yang sakitnya parah, masuk ICU, pulang jalan kaki. Bapak Daniel begitu. Kami ngantar 2 kali kalau nggak salah. Dari rumah itu kita sudah rasanya, saudara, ini akhir segala sesuatu. Sampai di rumah sakit, masuk ke ICU, 2 hari kemudian pulang. Dan saudara tahu, orang habis pulang dari ICU, besok paginya khotbah. Itu Pak Daniel. Sampai Dendi itu yang di belakang soundman itu berkata, Om, hari ini siapa yang khotbah? Pak Daniel. Bapak, tenane Om, baru kemarin lo pulang dari rumah sakit. Iya, sungguh. Tenan Om, dia khawatir. Tapi itulah kasih kemurahan Tuhan. Saya sampaikan kesaksian itu, saya sampaikan firman Tuhan. Dan ibu kini mulai berkata, oh iya ya Pak, iya. Berarti saya tidak perlu mikirkan hal yang aneh-aneh. Jangan pikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak perlu. Berbicara dengan firman, berbicara yang baik, berbicara tentang iman, berbicara tentang pengharapan. Katakan, aku sembuh, aku sehat. Karena perkataan kita ini diurapi Tuhan, Bu. Dan akhir cerita, ibu ini berkata, Pak, terima kasih untuk kunjungannya. Saya akan berusaha untuk
memikirkan hal-hal yang baik daripada memikirkan hal-hal yang buruk termasuk kematian. Bapak Ibu Saudara, kita perlu bicara menurut tuntunan firman supaya apa? Orang yang mendengar mendapat kasih karunia, orang yang mendengar mendapatkan kekuatan, orang yang mendengar mendapatkan karunia iman, sehingga dengan imannya dia bangkit dan mengalami kasih kemurahan Tuhan. Hari ini mungkin masih ada banyak perkataan-perkataan yang sia-sia dari mulut kita. Perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak baik, memaki, saudara. Termasuk kita memperkatakan perkataan-perkataan kutuk, saudara. Hati-hati. Ubah sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Supaya apa? Hidup kita ini, perkataan kita yang keluar dari hidup kita membawa berkat bagi orang yang mendengarkan dan menjadi berkat bagi hidup kita. Saya rindu bahwa kita terus berusaha membangun kehidupan yang disempurnakan dari hari ke hari, supaya kita menikmati apa yang baik yang disediakan Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, yaitu berkat kasih karunia daripada Tuhan. Salah satunya melalui perkataan yang membawa berkat. Untuk itu biarlah menjadi hal yang kita usahakan dalam hidup setiap kita membangun perkataan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu kita menaikkan pujian, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Saya rindu setiap kita mulai mengoreksi hidup kita masing-masing. Adakah perkataan-perkataan yang sembrono? Adakah perkataan-perkataan yang najis? Adakah perkataan